Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 293500041, Prodi Akuntansi semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya dengan mata kuliah Penghantar Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadadi, STMM. Judul kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi makro. Langsung saja yang pertama mengenai analisa ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro adalah bagian daripada teori ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi teori adalah ilmu yang menganalisa tentang kebutuhan antara variabel-variabel ekonomi. Variabel-variabel ekonomi yang dimaksud dapat bersifat mikro maupun makro, guna memahami kedudukan dari analisa ekonomi mikro dan makro dalam ilmu ekonomi. Selanjutnya, ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ekonomi, baik variabel mikro maupun variabel makro. Dalam ekonomi terapan menyangkut persoalan kebijakan ekonomi yang perlu diterapkan dalam daerah atau negara tertentu. Selanjutnya, teori ekonomi. Teori ekonomi pada dasarnya dibagi menjadi teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Baik ekonomi mikro maupun teori ekonomi makro, keduanya mempelajari masalah-masalah ekonomi. Namun permasalahan ekonomi yang dipelajari berbeda dalam sudut pandangnya. Selanjutnya mengenai ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen. Analisa ekonomi mikro terdiri dari teori harga, teori produsen, dan teori distribusi. Teori harga antara lain membahas tentang proses pembentukan harga oleh interaksi antara penawaran dan permintaan akan suatu barang dan jasa di dalam suatu pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dan penawaran, bentuk-bentuk pasar, dan sebagainya. Teori produksi antara lain menganalisa tentang masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. Sedangkan teori distribusi membahas tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upaya tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Selanjutnya mengenai ekonomi makro. Ekonomi makro menganalisa keadaan keseluruhan agregat dari kegiatan perekonomian. Di dalam ekonomi makro tidak membahas kegiatan yang dilakukan oleh seorang produsen, seorang konsumen, atau seorang pemilik faktor produksi, tetapi pada keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara lain, serta bagaimana pengaruh tindakan-tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Teori ekonomi makro ini lahir ditandai dengan keluarnya sebuah buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1937 yang ditulis oleh J.M. Keynes, ahli ekonomi Universitas Cambridge, Inggris. Buku tersebut juga dipandang sebagai tonggak yang sangat penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Barat. Dalam buku tersebut, Keynes menyajikan suatu teori yang menunjukkan bahwa penganggaran dapat terjadi atau bahkan untuk jangka yang tidak terbatas. Akhirnya banyak ahli ekonomi yang menerima pendapat Keynes, dan kelompok ini disebut Keynesian economists yang sampai sekarang diterima sebagai teori yang benar dan dipraktekkan di banyak negara. Selanjutnya mengenai permasalahan ekonomi makro. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan demikian, kalau
dalam masyarakat terjadi kenaikan satu atau beberapa barang dan bersifat sementara, maka kondisi semacam ini tidak dianggap sebagai inflasi. Oleh sebab itu, kondisi semacam ini tidak dianggap sebagai suatu masalah dan tidak diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Walaupun inflasi tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, namun inflasi tetap merupakan masalah karena tiga alasan. Yang pertama, inflasi dapat mengakibatkan distribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Yang kedua, inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. Yang ketiga, inflasi dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan ke dalam masyarakat. Yang selanjutnya, pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angka tenaga kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Di negara-negara yang sedang berkembang, tingkat pertumbuhan angkatan kerja cukup tinggi, sehingga tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada. Kalau kenyataan tersebut terjadi, maka angka pengangguran cukup tinggi. Yang pertama, faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat para pengusaha produksi barang dan jasa dengan maksud mencari keuntungan. Yang kedua, keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Selanjutnya, masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Dua neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor. Tujuan kebijakan makroekonomi. Yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Tujuan menstabilkan ekonomi berarti pula keinginan untuk menghindari fluktuasi yang tajam dalam keinginan ekonomi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dapat menimbulkan inflasi. Apabila inflasi tidak dapat dikendalikan, kemerosotan ekonomi yang serius dapat berlaku pada masa berikutnya. Fluktuasi yang tidak dikendalikan tidak akan menjamin pengangguran yang rendah, kestabilan harga-harga, dan kestabilan neraca pembayaran. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja. Kesempatan kerja penuh tanpa inflasi pada umumnya berbagai negara tidak dapat terus-menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Apabila suatu masyarakat dapat selalu mencapai tujuan ini, dengan sendirinya tujuan-tujuan lainnya yaitu mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan tercapai. Yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk atas kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Adakala inflasi berlaku sebagai akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Dalam keadaan seperti ini, biasanya tingkat inflasi tinggi dan sukar dikendalikan. Tapi seringkali inflasi berlaku sebagai akibat permintaan masyarakat yang berlebihan, pertambahan penawaran uang yang berlebihan, dan kenaikan dalam biaya produksi. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah inflasi seperti itu. Yang keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Ada dua alasan yang menyebabkan suatu negara harus berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang, menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus-menerus bertambah dan menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Kedua alasan ini merupakan pendorong utama pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang kelima, mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Krisis moneter yang dialami Indonesia dan beberapa negara Asia lain pada tahun 1997 sampai 1999 merupakan pengalaman pahit yang menunjukkan bagaimana sektor luar negeri dapat menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri.
Selanjutnya, bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Selanjutnya, tujuan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro ada beberapa macam dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Setiap tujuan tersebut ditunjukkan untuk memecahkan persoalan yang muncul di suatu negara. Berikut adalah beberapa tujuan dari penerapan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro bertujuan untuk mengatur penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, negara mampu meminimalisir pengangguran. Hal ini karena tingginya angka pengangguran akan membawa dampak buruk bagi sebuah negara. Tingginya tingkat pengangguran pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut. Selanjutnya, yang kedua, membuat produksi dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara tergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Sementara investasi tergantung dari tingkat tabungan dalam negeri. Lalu tabungan dalam negeri tergantung dengan penghasilan masyarakat dan tingkat suku bunga. Karenanya, guna meningkatkan kemampuan produksi di suatu negara dapat dilakukan dengan meningkatkan penghasilan masyarakat. Caranya, produktivitas masyarakat ditingkatkan. Selanjutnya, yang ketiga, membuat kondisi ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi maka bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya, kondisi ini akan memberikan dampak yang baik pada suatu negara. Yang keempat, membuat neraca pembayaran seimbang. Sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap negara pastilah melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Praktik ini juga pada akhirnya bisa membawa pengaruh terhadap kondisi ekonomi negara tersebut. Makanya neraca pembayaran harus seimbang. Beberapa komponen neraca pembayaran yang paling penting untuk diketahui adalah lalu lintas moneter, transaksi berjalan, serta neraca perdagangan. Selanjutnya, yang kelima, membuat pendapatan penduduk yang merata. Pembagian pendapatan penduduk secara merata dapat terjadi dengan pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan manusia. Meratanya pembagian pendapatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Dengan demikian, kehidupan yang seimbang dan damai tanpa kerusuhan pun dapat terwujud. Sekian dari presentasi saya dengan materi teori ekonomi makro. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.